boleh sama-sama sekali lagi bergabung di tempat ini sebagai satu umat yang kudus, sebagai satu umat yang Kau kasihi Tuhan. Firman-Mu berkata ketika 2-3 orang sepakat dan berdoa di dalam namaku, Aku hadir. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bila Engkau bicara sungguh-sungguh, urapi dan berkati kami. Dan biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh nangkap isi hati-Mu, kami boleh nangkap apa yang Kau rindukan dalam hidup kami. Dan kami boleh jadikan itu sebagai kekuatan, sebagai rema yang baru Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, berkati juga anak-anak sekolah minggu kami. Berkati juga guru sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan, Engkau pakai dengan sangat luar biasa. Kami berdoa Tuhan, generasi yang baru ini Tuhan, Engkau pakai. Jadikan Tuhan ujung tombak-Mu. Dan biarlah generasi yang baru ini Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Kami lihat Tuhan, biarlah anak-anak ini, anak-anak Holy Glory Church, Holy Glory Kids Tuhan, Engkau pakai dengan sangat luar biasa. Kau pakai Tuhan guru-guru, Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga mereka boleh bertumbuh dengan luar biasa, bertumbuh dengan dahsyat, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang pakai mereka senantiasa. Jadi anak-Mu yang Kau kasih Tuhan, seperti Raja Daud, Engkau pakai semenjak dia kecil, Engkau pakai semenjak dia muda ya Bapa. Dan biarlah mereka menjadi raja-raja di akhir zaman. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Sungguh kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama karena anak-anak ini adalah anak-anak yang berharga di matanya Tuhan. Secara cepat saudara, bawa anak-anak saudara di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Ini adalah waktu yang terbaik, ini adalah waktunya Tuhan untuk anak-anak kita di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah dan perkenanan Tuhan pada hari ini. Dan yang semua yang terbaik Tuhan izinkan kami, Tuhan berkenan kepada kami dan anak-anak ini menjadi ahli waris kerajaan surga. Tuhan kami bawa minyak ini minyak yang biasa, tetapi Engkau memberkati minyak ini Tuhan menjadi meterai dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dijaga, mereka dilindungi dari yang jahat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi kami semua, para orang tua maupun kami semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Silahkan, masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu membawa anak-anaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti Engkau meletakkan tangan-Mu kepada anak-anak dahulu kala Tuhan, Engkau juga yang meletakkan tangan-Mu ke atas anak ini di dalam nama Yesus. Diberkatilah masa depannya di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk orang tuanya Tuhan, supaya orang tua menjadi orang yang bijak, mengerti waktu dan saat yang Tuhan berikan kepada mereka untuk sungguh-sungguh membawa anaknya di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak ini dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah anak-anak ini Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan, dan masa depannya menjadi masa depan yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Jaga dan lindungi dari yang jahat di dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan anak-anak ini, memberkati orang tua
Bapa di dalam nama Yesus, supaya mendidik anaknya Tuhan untuk takut akan Tuhan. Memberkati anak ini di dalam nama Yesus, tubuh, jiwa, dan rohnya Tuhan. Engkau sendiri yang akan menolongnya, kekuatan dan kesehatan terhadap anak ini. Memberkati Bapak ini Tuhan, yang sudah rela membawa anaknya datang kepada Tuhan. Berkati anak ini Tuhan, sehingga anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari ini, pada pagi ini, yang sungguh-sungguh spesial di hadapan Bapa di surga, di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan kami dengan darah-Mu, dengan minyak yang baru. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Situ. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi shalom. Aduh, kurang kuat ya, kurang semangat kayaknya. Sekali lagi ya, shalom. Merupakan hal yang indah ya, kalau kita melihat generasi yang baru, sedikit lagi tidak terasa mereka akan besar, dan generasi yang baru akan dipakai Tuhan demi kemuliaan namanya. Kita, saudara mungkin yang sekarang masih kuat, nanti beberapa tahun ke depan sudah encok. Maka generasi yang baru ini yang kita harus terus doakan dan terus dorong, supaya mereka akan menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Amin. Saudara, kita baru selesai seminar dan KKR sepanjang 3 hari. Merupakan momen yang luar biasa ya bagi saya secara pribadi. Dan satu hal yang Tuhan bicara dalam hidup saya ketika ketemu dengan hamba-hamba Tuhan dari Jerman, dari Kanada dan lain segala macam. Ketika mereka sampai, saudara, saya tunggu mereka itu kurang lebih jam 12 malam bersama istri dan juga ada beberapa tim youth yang lain. Mereka datang hari Kamis jam 12 malam karena hari Jumat, Sabtu, Minggu itu sudah seminar. Dan anehnya ketika mereka datang, mereka duduk, mereka berkata, kami nggak tahu di sini cari siapa sebenarnya. Di Indonesia, tepatnya di Makassar, ketika Pastor Steve Esa bilang, ayo Pastor Randolph, ayo Pastor Kofi datang. Mereka bilang, di Makassar ini ada siapa gitu. Siapa yang akan terima kita, siapa yang akan jamu kita, siapa yang akan sediakan mimbarnya untuk kita, kata mereka seperti itu. Dan ketika mereka datang, duduk makan di hotel bareng-bareng, saudara ya, sama saya, anehnya seperti ini. Gak sampai 1 jam saya ngobrol, gak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam saya ngobrol, kita ngobrol sampai jam 1:30 malam, begitu akrab saudara. Dan berkata, Pastor Ivan, saya gak tahu kenapa ya, saya seperti menemukan adik saya, seperti itu. Saya berkata, Pastor Randolph, kita kan baru ketemu. Saya berkata, iya gak tahu, tapi saya seperti menemukan adik saya. Dan sebelum saya berangkat pulang nanti ke Jerman, please saya mau dapat kabar ya dari Pastor Ivan, Pastor Hendrik dan keluarga. Kami pengen undang ke Jerman. Kami pengen undang ke Kanada. Kami pengen undang ke berbagai negara. Kita akan bikin conference besar-besaran sama-sama. Dan saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa artinya yang kau mau bicara dalam hati? Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan berkata kepada saya, seperti ini. Bahwa ketika saudara punya sebuah mimpi yang besar yang saudara pupuk dari dulu. Dulu saya pernah kasih tahu anak-anak youth, mungkin terdengar mustahil pada waktu itu. 4 tahun yang lalu saya pernah ngomong sama Ko Marco, sama Sela. Di hati saya sewaktu-waktu Tuhan akan bukakan jalan untuk kita ke bangsa-bangsa. Sampai ada sebuah cerita lucu saudara. Saya belum khotbah ya, saya cuma sharing, sebuah cerita lucu. 4 tahun yang lalu saudara ya, ketahuilah bahwa kita ini anak-anak youth semua, beberapa itu gak terlalu fasih berbahasa Inggris.
Jadi 4 tahun yang lalu Tuhan sudah kasih saya mimpi. Suatu waktu kita akan dipanggil, akan ada pintu yang terbuka untuk kita ke bangsa-bangsa. Nah kemudian saya kasih tahu visi ini kepada teman-teman leader-leader youth yang lain semua. Saya kasih tahu, ayo kita mulai les, ya kan? Ayo kita mulai les bahasa Inggris, saya bilang seperti itu. Kita mulai les bahasa Inggris, kita nangkep visi Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan bukakan kita pintu ke luar negeri, kita bisa khotbah, kita bisa nyanyi dalam bahasa Inggris. Kita bisa ngobrol dalam bahasa Inggris. Kemudian singkat cerita saudara, hal yang lucunya adalah mereka tes. Ada sebuah tempat les saya dulu waktu SMP SMA. Saya berkata, jadi bayangin saudara Komarko pergi les. Sela pergi ke tempat les ujian. Terus semua anak-anak yang lain, David, Kiki dan lain semua pergi ujian. Pas selesai ujian saya telepon satu-satu, gimana tes Inggrisnya, gampang gak? Semua bilang gampang kok, gampang. Kayaknya kita udah bisa ke bangsa-bangsa. Oh iya, saya semangat. Oh iya, dalam nama Yesus ya kita imani. Saudara 2 hari kemudian tesnya keluar, gurunya telepon saya. Koko Ivan, iya ini saya Mem Stella ya, nama gurunya. Iya ini saya mau kasih tahu kabar dari anak-anak yang les, paling tinggi nilainya 20 saudara. Jadi saya dengan malu dan rendah hati saya berkata, oh iya terima kasih ya. Saya tutup telepon saudara, karena belum, ini ceritanya punya mimpi ke bangsa-bangsa, bahasa Inggris nilai 20. Saya ingat sekali waktu itu David ya, dia yang paling semangat ya. Jadi saya tanya, David gimana kamu punya nilai, gampang gak ini, jujur bicara sama Koko. Gampang sekali Koko, gampang sekali. Gampang sekali, saya yakin minimal nilaiku 80. Keluar nilainya yang paling rendah saudara. Dan ketika saya ingat masa lalu yang seperti ini, saya bilang sama anak-anak yang lain semua, sama leader-leader. Kan? Koko sudah bilang, Tuhan sudah kasih Koko mimpi dari 4 tahun yang lalu. Les bahasa Inggris, belajar. Sela mau les gak? Iya Koko, tapi 4 tahun sampai sekarang gak les-les. Jadi pas didoakan, Koko Charles translatekan dulu. Tapi apa yang kita pelajari sebenarnya? Apa yang kita mau pelajari? Bahwa pintu boleh terbuka, kalau kita tidak siap, tidak akan ada yang terjadi. Pintu boleh buka begitu lebar, undangan boleh hadir di bangsa-bangsa. Tapi kalau kita tidak siap, tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Begitu juga tentang apa yang kita sudah bahas 2 minggu yang lalu. Koko sempat bicara mengenai favor. Dan seperti yang Koko ceritakan tadi, mereka secara terang-terangan invite kita, undang kita. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan apa ini? Dia berkata itu favor. Nah, salah satu bagian dari favor yang kita sudah belajar adalah penerimaan orang. Dan dia berkata, dia telepon saya ketika dia berada di Solo, tidak berarti mengecilkan kota-kota yang lain. Dia berkata, Pastor Ivan, saya rindu sekali di Makassar. Saya seperti kehilangan keluargaku ketika saya pergi dari Makassar. Saya rindu sekali makan sama-sama, ngobrol. Dan itu salah satu bagian dari penerimaan, salah satu bagian dari favor. Yang kalau dulu saya tidak pupuk, saya tidak kerjakan. Yang kalau dulu Koko tidak praktekkan, saya tidak asah, saya tidak upgrade, mungkin tidak ada sampai hari ini. Sama seperti bahasa Inggris tadi. Pintu boleh terbuka, tapi kalau kita tidak siap, pintu yang terbuka itu tidak ada artinya. Itu poin yang pertama yang saya pelajarin selama 3 hari yang lalu. Artinya apa saudara? Kalau misalnya kita dibukakan secara finansial, misalnya Tuhan mau bukakan kita sebuah usaha, sebuah bisnis. Tapi kita sendiri tidak tahu manage uang, tidak tahu manage karyawan, tidak ada sistem, tidak ada teknik marketing, tidak ada pengetahuan dalam bisnis. Pintu yang terbuka itu sama seperti pintu yang tertutup bagi kita karena kita tidak siap, sama seperti bahasa Inggris tadi. Ada undangan nih ke bangsa-bangsa, ke Jerman, ke Kanada. Tapi karena tidak punyanya kesiapan dalam berbahasa Inggris, akhirnya kita jadi berpikir 2 kali, saya pergi enggak ya? Jangan-jangan saya ke sana hanya bikin malu dan lain segala macam.
kembali pintunya tertutup. Makanya selalu Koko bilang seperti ini kepada anak-anak muda selalu. Mulai dari sekarang, pupuk kebiasaan yang baik, pupuk hidup yang baik, pupuk habit yang baik, pupuk favor dalam hidupmu, pupuk kerja keras, pupuk yang namanya kejujuran, pupuk yang namanya sopan santun. Karena kau tidak pernah tahu kapan pintu itu terbuka. Dan ketika pintu itu terbuka, kita ini sudah siap. Amin saudara. Jangan seperti yang Koko contohkan tadi bahasa Inggris. Tuhan bicara di hatinya, Koko saya kasih 4 tahun nak untuk adik-adikmu les bahasa Inggris. Tidak ada yang mau les. Akhirnya semua pada bingung. Padahal ini open doors, open heaven bagi kita. Masakan kita ke sana, ke Jerman yang kita pakai bahasa Mangkasar. Lucu saudara kita diketawain. Betul enggak? Jadi ini yang Koko tangkap. Nah, apa korelasinya dengan apa yang Koko mau sampaikan hari ini? Saya hanya bawa satu ayat hari ini, saudara. Saya tidak akan lama, saya minta 30 menit ke depan saudara fokus dengan baik. Karena inilah yang Tuhan bicara melalui hidup saya secara pribadi. Untuk setiap kita. Terlebih juga anak-anak muda. Dan juga orang-orang yang punya mimpi besar. Yesaya 5 ayat yang ke-13. Yesaya 5 ayatnya yang ke-13. Bolehkah kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Oke, lanjut. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan. Dan orang-orang yang kalayak ramai akan menderita kehausan. Saudara, beberapa minggu yang lalu Koko sudah bahas mengenai Yesaya. Seorang nabi yang punya kepekaan. Seorang nabi yang hebat. Seorang nabi yang punya ketajaman. Dan Yesaya berkata seperti ini. Oleh sebab itu umatku harus pergi ke pembuangan. Bukan umat yang biasa. Tetapi dikatakan orang-orang yang mulia akan mati kelaparan. Artinya apa? Saudara bisa diurapi. Saudara bisa hidup diberkati. Saudara bisa hidup mulia. Saudara bisa pelayanan dari A sampai Z. Tapi saudara bisa kelaparan. Sebabnya karena apa? Kembali di kalimat sebelumnya. Oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Saudara, kalau saudara boleh nangkap ini sesuatu yang powerful sekali. Yang artinya apa? Saudara, apa yang Koko coba mau sampaikan? Bahwa apa yang terjadi hari ini, saudara, dalam hidupmu, baik itu buruk maupun baik, itu sebenarnya hasil investasi saudara dari beberapa tahun yang lalu. Karena engkau mengerti tahun-tahun yang lalu bahwa saya mau menjadi orang yang sukses sebagai contoh. Saya mau menjadi orang yang hebat. Saya mau menjadi orang yang diberkati. Maka dari itu saya harus sekolah yang rajin, belajar yang rajin, kerja yang rajin. Saudara nikmati hari ini berbuah. Tetapi kalau 4 tahun yang lalu saudara tidak belajar yang rajin, saudara main game, saudara tidak mau upgrade, saudara tidak mengerti apa-apa, saudara boleh mulia, tapi saudara akan kelaparan, kata Yesaya. Firman yang berkata saudara, bukan Koko, bukan saya. Yang artinya apa saudara? Pentingnya kita ubah caranya kita berpikir, mindsetnya kita. Sekali lagi, pentingnya caranya kita mengubah mindsetnya kita. Bahwa doa yang selama ini saudara lakukan, saudara, doa, pelayanan, ibadah yang selama ini saudara lakukan, kalau tidak diiringi dengan mindset, dengan keputusan-keputusan yang bijaksana, doa itu akan kalah dengan keputusan-keputusan yang tidak bijaksana itu. Saya ulang sekali lagi. Doa dan ibadah pelayanan yang saudara lakukan selama ini,
Kalau tidak lebih baik daripada keputusan yang bijaksana dengan Kristus yang saudara ambil. Keputusan-keputusan ilahi yang saudara ambil hari ini untuk masa depan saudara. Akan mengalahkan doa-doa saudara. Akan mengalahkan setiap pelayanan saudara. Karena apa? Saudara tidak mengerti apa yang saudara lakukan. Saya dan saudara tidak paham apa yang Tuhan mau. Saya berikan sebuah contoh. Boleh Krista? Saudara, saya berikan sebuah contoh yang sangat simpel. Saudara, anggaplah seorang anak muda. Sebagai contoh saja, berasal dari keluarga mungkin yang secara finansial tidak baik. Secara mungkin karakter juga kurang baik. Mungkin karena orang tua, sebagai contoh aja ya. Mungkin karena orang tuanya selingkuh dan lain segala macam. Sebagai contoh lagi, dia berasal juga dari keluarga yang malas. Sebagai contoh, dia berasal dari keluarga yang kata-katanya kasar. Suka bicara kotor dan lain segala macam. Ketika Koko bicara tentang ayo rajin kerja, ayo rajin sekolah, ayo terima yang namanya favor. Otaknya tidak akan mampu memproses itu karena dia berasal dari keluarga yang seperti itu, yang saya sudah katakan tadi. Makanya secara alam bawah sadarnya, Krista ini menolak favor, menolak kerja keras, menolak bicara dengan sopan santun karena dia punya latar belakang seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Seperti yang Yesaya katakan, meskipun dia pelayanan, tapi kalau dia tidak ubah caranya berpikir dari masa lalu-lalunya, dia boleh pelayanan tetapi dia akan mati kelaparan. Saudara sampai sini paham? Karena dari latar belakangnya yang tidak berubah. Nah, bagaimana caranya untuk latar belakang ini, kekurangan kita ini berubah? Yaitu Tuhan selalu kirimkan orang untuk mentoring atau orang untuk memimpin orang lain itu untuk keluar dari latar belakang dari masa lalunya. Sebagai contoh, dia di dalam penari. Tuhan mungkin kirimkan seorang mentor, mungkin seorang ketua tari sebagai contoh. Untuk membawa dia keluar dari masa lalunya yang selalu nasehatin. Krista jangan malas ya, Krista jangan main game ya, Krista kata-katanya jangan kasar ya, dan lain segala macam. Tapi sebagai seorang mentor, sebagai seorang pemimpin, kita cuma bisa kasih tahu, tergantung keputusan pribadinya. Nah, keputusan pribadi ini untuk berubah, ini yang penting. Ini yang tidak dimiliki banyak orang. Ini yang tidak dimiliki keberanian untuk berubah dari masa lalu. Thank you, Krista. Sama seperti ketika bangsa Israel mau dibebaskan dari tanah Mesir. Tuhan tidak semerta-merta bebaskan, oh ya bangsa Israel kamu pergi ya, langsung ke tanah Kanaan. Tidak. Tuhan selalu harus mengirimkan Musa untuk mereka keluar daripada padang gurun. Masa lalu, kekurangan kita, kemalasan kita, ketidakmengertian kita, itu sama seperti belenggu, sama seperti kita diperbudak dengan masa lalu kita. Sampai kita keluar daripada perbudakan itu, kita tidak akan masuk kepada Kanaan. Mengenai mindset kita. Amin. Saya ulang sekali lagi. Latar belakang kita yang seperti saya bilang tadi. Kita mungkin datang dari keluarga yang seperti ini. Ketika kita tidak keluar dari mindset latar belakang kita. Kita boleh menjadi orang mulia. Tapi saya katakan, saudara akan mati kelaparan. Sama seperti bangsa Israel. Dia dipimpin oleh Musa. Sudah keluar dari Mesir. Sudah setengah perjalanan. Yang selalu mereka katakan adalah, kenapa kami harus mati di padang gurun? Bawa kami kembali. Kembali ke Mesir. Lebih baik kami jadi budak. Lebih baik kami mati jadi budak daripada kami harus mati di padang gurun. Itu kata mereka. Yang artinya apa? Enak sekali saudara kita punya masa lalu ini. Artinya apa? Jarang dari kita mau keluar dari comfort zone. Jarang dari kita mau keluar untuk upgrade diri kita. Jarang kita mau keluar untuk upgrade, buang kita punya kemalasan.
Jarang dari kita mau upgrade, buang kita punya tutur kata yang buruk. Jarang dari kita mau upgrade, buang mungkin kita punya egois. Jarang kita mau upgrade, buang mungkin kita punya ketidaksopan santunan. Karena apa? Kembali lagi. Itu semua mindset. Kita dibelenggu di Mesir. Sampai saudara keluar dari belenggu itu, saudara tidak akan bisa melakukan apa-apa. Dan ini pilihan saudara. Yang seperti tadi Koko sudah katakan. Sebagai pemimpin, kita cuma bisa nasihatin. Sebagai pemimpin, mungkin sebagai gembala, sebagai youth pastor, Koko cuma bisa sampai sejauh menjelaskan, sampai sejauh mendorong. Tapi pilihan ada dalam kalian. Ada dalam kita semua. Koko punya cerita satu, saya punya cerita satu. Kalau tidak salah sekitar 2018 atau 2019. Waktu itu leader-leader yang sekarang dulu ya, banyak dari mereka yang baru lulus SMA. Banyak dari mereka yang baru lulus SMP. Banyak dari mereka yang ya di umur-umur belasan lah, 17, 18. Dan waktu itu Koko bilang sama mereka, saya bilang sama mereka, ayo kalian yang baru lulus lanjut kuliah. Kalian yang baru lulus, ayo upgrade dirimu. Tambah skillmu. Ayo jangan malas. Jangan malas kuliah. Jangan malas belajar. Singkat cerita saudara, saya bicara hal yang sama kepada 1, kepada 2, kepada 3, kepada 10, kepada 20 anak-anak. Waktu itu. Dan dari mereka yang 20 saya omong ini mungkin sekitar 25% sampai 30% saja yang mau mendengar. Sisanya tidak mau mendengar. Saya Koko sebagai Koko waktu itu, ya sudah saya angkat tangan. Saya berkata ya terserah kamu mau kuliah ya untuk kebaikanmu. Kamu tidak mau kuliah, kamu tidak mau sekolah untuk kebaikanmu. Untuk kau rasa juga seperti apa. Dan waktu itu mungkin belum terasa sekarang saudara. Tapi kalau saudara lihat beberapa adik-adiknya kita pemimpin-pemimpin youth yang kuliah. Kemarin saya baru cerita ngobrol jam 10 malam sama April. April telepon dan saya ngobrol bilang, kok hari ini saya dapat kabar yang luar biasa. Saya bilang, kenapa April? Iya, saya punya target naik 4 kali lipat. Saya bilang, oh ya, puji Tuhan dong, iya. Terlebih lagi saya dapat bonus. Terlebih lagi saya bisa jadi dapat jabatan yang baru yang lebih tinggi. Dan mereka kata terima kasih ya Koko. Seandainya saya tidak dengar Koko waktu itu, mungkin saya tidak ada sekarang hari ini. Terima kasih ya Koko, seandainya waktu itu saya tidak mau upgrade, saya tidak mau belajar, saya malas. Tidak ada saya hari ini. Dan berkata Koko senang sekali. Dan berkata iya Koko, sekarang hari ini saya sudah diberikan mobil di kantor saya. Dan saya masih ingat sekali waktu itu dia makan aja susah. Saya berkata ayo upgrade. Kalau bisa kuliah, kalau bisa kamu lulus S1. Dan tanpa sepengetahuan saya dia kuliah malam. Dan sembari kerja, sembari kuliah. Dan buahnya hari ini dia nikmati. Dan dia berkata saya dapat telepon dari perusahaan saya yang lama. Katanya saya naikkan gajimu 3 kali lipat untuk kau kembali. Bayangkan. Dia diingini oleh semua orang. Karena apa? Karena mau menabur hal yang baik hari ini. Tapi Koko lihat. Beberapa dari adik-adik. Saya enggak menyinggung siapa-siapa. Ada yang tidak kuliah. Pelayanan. Tapi kita bisa lihat tidak ada pertumbuhan karakter. Tidak ada pertumbuhan favor. Tidak ada pertumbuhan finansial. Tidak ada pertumbuhan hikmat dan wisdom. Dan hidupnya stuck. Karena apa? Taburan 4, 5, 6 tahun yang lalu. Ini sesuatu yang mungkin kita anggap klise. Kita anggap hal yang biasa. Tapi inilah yang terjadi. Beberapa adik-adiknya juga Koko banyak.
Akhirnya selesai kuliah, bisa dipakai kerja, pun kerja bersama dengan saya. Anak-anak HRD bilang, Pak baik sekali orangnya ini, bisa membantu dan lain segala macam. Bukan dari saya yang bilang, dari agama seberang yang bilang. Punya mimpi yang besar. Mau bangunkan orang tuanya rumah di kampung. Mau beli mobil. Punya mimpi yang besar karena punya pengetahuan. Sayang sekali kalau kita tidak mulai hari ini. Sama seperti Koko dulu. Ketika outlet masih 2. Jam 7 pagi saya sudah datang di outlet menyapu, mengepel. Karena saya tahu ini mempersiapkan saya untuk nanti outletku 20. Dan saya pupuk terus yang namanya kerja keras. Saya pupuk terus yang namanya favor. Saya pupuk terus yang namanya hikmat. Sampai hari ini saya berdiri. Saudara, tidak ada yang saya tambahkan. Saya berdiri A di atas A, B di atas B. Saudara boleh tanya istri saya. Sampai hari ini Koko masih beli kelas online untuk belajar bisnis. Tanya istri saya. Sampai hari ini. Outlet saya sudah 16. Saya masih belajar. Kemudian saya bingung dengan orang-orang yang tidak mau belajar. Karena saya tahu apa yang saya pupuk hari ini. Hikmat, favor, wisdom yang saya pupuk hari ini. Itu berguna untuk 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan. Sedangkan anak-anak muda. Apa yang saudara pupuk? Main game kah? Kata-kata kasar kah? Kurang ajar kah? Ketidaksopan santun kah? Malas sekolah kah? Kalian akan lihat 5 tahun ke depan hidupmu akan jadi seperti apa. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Saudara, mulai hari ini. Saya mohon maaf kalau saya agak sedikit mendorong saudara supaya saya pengen mindset saudara terbuka. Karena Yesaya berkata kita boleh menjadi orang yang mulia. Tapi saya nggak kepengen ada salah satu dari anak youth RPC ataupun Holy Glory Church yang mati kelaparan. Saya nggak kepengen saudara. Dan ini yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Sampai hari ini saya masih baca buku. Sampai hari ini saya kerja sampai malam. Sampai hari ini saya masih belajar terus. Buka YouTube dan lain segala macam. Dengan favor dari Tuhan. Kami baru saja. Saya mau cerita sedikit. Pentingnya saudara pupuk favor. Saudara kalau saudara kuasai saja satu ini saja. Anugerah favor ini. Saudara akan lihat pintu terbuka di mana-mana. Saudara kami baru pulang dari 2 atau 3 minggu yang lalu sebelum puas Lebaran. Kami baru datang dari Palu. Saya bersama Bapak dengan Pak Maksi. Saudara kami lihat tempat ke Palu. Kami cari tempat untuk buka restoran. Dan tidak ada sama sekali kepikiran saya. Tidak ada sama sekali kepikiran saya untuk buka outlet di Palu lagi. Sebenarnya. Karena saya merasa kan udah ada Sogogi di Palu, ngapain buka lagi. Tapi karena Bapak, Pak Maksi ajak, saya pergilah bertiga. Kemudian kami pergi saudara, awalnya lihat satu tempat. Kita lihat satu tempat, kurang bagus. Kurang bagus. Kemudian dibawa tempat yang kedua, dibawa tempat yang ketiga, kurang bagus. Dan sekretaris ini yang teman, yang bawa kita keliling-keliling, ya, dia berkata, kalau kurang bagus, saya ada 1 atau 2 tempat premium di Palu. Tapi saudara harus bicara langsung, Bapak Hendrik, Pak Maksi dan Pak Ivan harus bicara langsung ke bosku karena ini tempat sangat premium di jalan utamanya. Sultan Hasanuddinnya lah ceritanya. Atau jalan utamanya lah yang di Palu. Harus bicara dengan bosku. Dan waktu itu kami bertiga ke kantornya bosnya ini. Saudara tahu ternyata dia ini adalah pemilik setengah lahan di Palu, saudara. Dia adalah dealership utama Honda atau Yamaha gitu. Besar sekali kantornya, besar sekali. Uangnya mungkin ratusan miliar, saudara. Ratusan miliar. Bayangkan ratusan miliar. Saya mungkin tidak sampai. Tapi kami datang membawa favor. Kami duduk dengan kerendahan hati. Bicara dengan sopan.
Iya Pak, seperti ini. Dia berkata, Bapak pendeta ya? Oh iya. Ketika Pak Hendrik doa, Bapak Gem doa. Doa makan doang, doa makan. Dia berkata, Bapak Hendrik pendeta ya? Iya. Oh pendeta, ya. Pantas ya, baik sekali cara doanya. Pantas ya, sopan sekali. Pantas ya, kayaknya kita enak gitu ngobrol. Ya sudah, dia berkata, sekretaris bawa dia tempat premium. Kami lihat ada 2 tempat. Dan dia berkata, Pak Hendrik pilih aja. Tempatnya lebar banget saudara. Total 1.200 meter. Sama 1.800 meter. Kita diberikan tempat pertama, tempat kedua kita lihat. Dan kemudian dia berkata, Pak Hendrik pilih aja. Dia buka harga saudara. Dia buka harga sekian. Saudara kita bilang, Pak kami tidak mampu. Kami cuma punya uang sekian. Intinya saudara singkat cerita. Dari sekian ratus juta kami cuma bayar hampir setengahnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan tempat yang di Palu ini yang kita diberikan, kita bisa bikin 2 outlet dengan harga sangat miring. Karena saudara ada favor. Karena orang ini bukan orang sembarang. Tidak sembarang orang bisa ketemu. Kalau dia jalan saudara ada 4 bodyguardnya. Tidak sembarang orang bisa ketemu. Sekali lagi favor. Saudara dibuka akses. Dibuka akses ketemu dengan orang-orang yang hebat. Saudara dibuka akses ketemu dengan orang-orang yang punya kekuasaan. Kings di tempat-tempatnya. Dan ini saudara saya pupuk. Kami pupuk sekeluarga. Kami pupuk sedikit demi sedikit. Kalau ada kata-kata saya yang kasar, saya koreksi lagi. Kalau ada tingkah laku saya yang kurang baik, saya koreksi lagi hidup saya. Kalau ada sesuatu yang dari hidup saya tidak baik, saya koreksi lagi. Supaya apa orang favor sama kita. Supaya apa orang senangi kita. Dan ini dipupuk bertahun-tahun. Tidak 1-2 hari dipupuk. Karena saya tahu suatu saat nanti. Kalau saya mau menjadi orang yang hebat. Kalau saya mau menjadi raja-raja di akhir zaman. Saya butuh favor. Dan ini dipupuk. Sedikit demi sedikit. Upgrade diri. Upgrade karakter. Upgrade cara bicara. Upgrade sopan santun. Bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, saudara. Tapi Tuhan, kami baru saja tanda tangan kemarin, sudah transfer kwitansi. Dalam 2 minggu kami akan mulai pembangunan. Saudara, ketemu dengan kontraktor yang bangun gereja. Dia berkata, Pak, saya kasih pokoknya harga yang miring. Saya kadang tanya Tuhan, kenapa engkau begitu baik? Dan Tuhan berkata, nah saya tidak bisa tahan kebaikan ini. Saya tidak bisa tahan favor turun atas hidupmu. Karena ini yang kau pupuk dari 4 tahun yang lalu. Mindsetmu sudah berubah. Kau mau singkirkan tidak bisa. Dia datang. Karena ini sebuah hukum. Yang kalau saudara hidupi, dia akan datang secara otomatis. Pentingnya saudara punya mindset. Pentingnya saudara punya cara berpikir yang berbeda. Saya berdoa, please. Jangan anggap enteng hal ini. Karena kalau saudara anggap enteng, sekali lagi yang saya sudah beri contoh tadi. Pintu boleh terbuka. Undangan ke Jerman, ke Kanada boleh terbuka. Tapi kalau kita tidak siap bahasa Inggris, tidak mau les, tidak mau pupuk, sebagai contoh saja, tidak mau upgrade diri, tidak akan ada yang terjadi. Makanya saya dengan istri, dengan Coach Charles berkata, ayo kita cari guru les. Kami sedang cari guru les. Supaya apa? Supaya ini leader-leader bisa suatu saat khotbah bahasa Inggris, nyanyi bahasa Inggris. Itu hal yang simple. Saya berikan contoh hal yang simple. Saudara boleh berdoa siang dan malam. Kalau keputusanmu hari ini tidak mau berubah, 5 tahun dirimu akan nangis. 10 tahun dirimu akan nangis dan menyesal. Kenapa saya tidak mulai dari sekarang? Ada beberapa adik-adiknya saya berkata, kok saya sudah umur 22, masih sempatkah kuliah?
Saya berkata tidak ada kata terlambat. Ada adik-adiknya saya sudah semester 6, tidak ada uangnya. Saya berkata, Koko bantu kamu bayar. Yang penting kuliah, sekolah baik-baik. Cari hikmat dari dunia. Cari pertemanan yang baik. Cari favor daripada orang-orang sekelilingmu. Tidak apa-apa Koko nombok, tidak apa-apa saya bayarin. Yang penting kamu kuliah. Ada beberapa orang, saya mau bayarin kuliah, dia yang gak mau. Bayangin saudara. Ada. Koko mau bayarin kuliah nih, saya mau bayarin kuliah, dia gak mau. Gak tahu kenapa. Karena mindsetnya. Mindset itu seperti apa saudara? Kita ini daging ini, badan ini saudara cuma seperti apa ya? Seperti benda. Sama seperti begini. Kalau kita bawa mobil, terus kemudian mobilnya jatuh di dalam jurang. Atau mobilnya tabrak orang. Apa mobilnya yang diborgol? Tidak. Pasti orang yang mengendarai yang diborgol, betul enggak? Sama seperti itu, badan ini ngikut dengan mindset kita. Kalau mindset kita, saya harus rajin, saya harus sopan, saya harus bicara dengan baik, saya harus kerja keras, saya harus berdoa banyak, saya harus belajar Alkitab. Badan ini akan ngikut. Sama seperti ini, kalau misalnya ada seorang pencuri, contoh. Ada pencuri, kemudian pencuri ini bunuh orang. Yang ditangkap, apakah pisaunya yang dipakai bunuh? Tidak, karena pisau ini hanyalah alat. Yang kendalikan itu mindsetnya, cara berpikirnya. Yang diborgol pencurinya. Tapi dengan pencuri yang sama, ketemu Tuhan, berubah hidupnya, keluar dari penjara, jadi pelayan Tuhan, jadi rajin ke gereja, jadi rajin belajar, jadi rajin kerja. Yang berubah apa? Apakah badannya berubah? Sama badannya. Tetap bertato, tetap habis bekas penjara. Tapi yang berubah apa? Mindsetnya. Amin saudara. Saya sering cerita-cerita dengan Ko Marco dulu. Kok gimana itu pas di penjara? Bilang iya, saya dulu ini Dek katanya tidak takut mati gitu. Pokoknya semua saya terobos, semua kejahatan saya lakukan. Terus saya melihat Ko Marco yang sekarang, badannya masih sama. Sama-sama ada tatonya tetap. Tapi yang berubah apa? Caranya berpikir berubah. Caranya melihat masa depan berubah. Caranya melihat keluarga berubah. Caranya melihat pelayanan berubah. Badannya masih sama. Makanya saudara, penting sekali kita kendalikan caranya kita berpikir. Saya mau men-challenge, mendorong setiap saya dan saudara. 5 menit lagi saya selesai. Saya mau men-challenge saudara. Please, jangan ada dari antara kita sampai menyesal. Karena kita sudah menabur hal yang buruk hari ini. Firman Tuhan berkata, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kalau pepatah Indonesia berkata, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya apa? Tabur ini kerja keras. Tabur ini favor. Tabur ini karakter yang baik. Tabur ini cara bicara yang baik. Tabur baca Alkitab. Tabur melayani dengan sopan santun. Tabur jadi berkat buat orang. Tabur susah-susah kuliah. Susah-susah belajar, susah-susah baca buku. Tabur dulu. Saudara akan nuai hal-hal yang luar biasa nantinya. Cara berpikir saudara. Tapi kalau hari ini dengan firman ini yang saya sudah lepaskan, saudara tetap tidak mau berubah pilihan saudara. Dengan firman ini saudara, yang Tuhan taruh di hati saya, sudah saya lepaskan. Antara saudara mau menjadi pribadi yang lebih baik atau tidak, itu pilihan saudara. Antara saudara mau kembali ke Mesir atau mau lanjut ke Kanaan, itu pilihan saudara. Antara saudara mau tangkap rema dari Tuhan atau saudara mau biarkan, biar ini untuk orang lain saja, bukan untuk saya. Pilihan saudara. Kadangkala saudara, Tuhan menegur di hati kecil kita. Tapi kadang kita yang tidak mau dengar.
Terkadang kita yang tidak mau gubris. Terkadang kita yang tidak mau action. Kita yang tidak mau ambil tindakan untuk berubah. Dan saya rindu. Saya rindu. Jangan sampai sebuah contoh yang kecil mengenai les bahasa Inggris tadi. Orang yang tidak mau pupuk. Orang-orang yang tidak mau upgrade diri. Orang-orang yang tidak mau ambil komitmen, ambil action mulai hari ini. Jangan sampai 4 tahun, 5 tahun ke depan, ketika momen Tuhan datang, pintu itu tertutup buat saudara. Jangan sampai. Amin saudara. Amin. Di sini saya bicara, Koko bicara tidak ada sedikit pun kredit keuntungan bagi saya. Tidak ada. Saya cuma sampaikan apa yang saya sudah lalui. Semua darah, keringat, air mata yang saya sudah lalui, saya sharing. Saudara mau ikutin, puji Tuhan. Saudara tidak mau ikutin, tidak masalah. Tergantung pilihanmu. Kalau engkau mau menjadi pribadi yang lebih baik, ambil komitmen sekali lagi hari ini untuk berubah. Karena ingat, Yesaya berkata, orang mulia sekalipun bisa jatuh kelaparan. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Yuk sama-sama sembah Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Terima kasih. semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku Terima kasih Tuhan. dan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku Terima kasih Tuhan. dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku berikan. hatiku Terima kasih ya Tuhan. dan jiwaku. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya bagimu Di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan Tuhan. nyatakan jalanmu. Bapak terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau mendengarkan setiap doa kami. Bapak biarlah firman Rema hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami.
menjadi peneguhan bagi kami Tuhan. Untuk mulai hari ini tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik. Tidak ada kata terlambat Tuhan untuk kami mengupgrade diri kami menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada kata terlambat Tuhan untuk kami berseru, untuk kami belajar akan firman-Mu, untuk kami belajar akan isi hati-Mu Tuhan yang Kau rindukan dalam hidup kami. Dan kami yakin Tuhan mulai hari ini dan selama-lamanya Tuhan, sampai Engkau tiba, biarlah anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, dari ujung paling depan sampai ujung paling paling belakang, Kau berkati Tuhan kami, Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami, Engkau tuntun kami Tuhan, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang setia, menjadi pribadi yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah segala kekurangan kami, latar belakang kami yang buruk, Tuhan Engkau bicara di hati kami, agar kami boleh berubah, agar kami boleh setia Tuhan dengan firman-Mu, setia Tuhan dengan jalan-jalan-Mu, setia Tuhan dengan apa yang Kau sudah utarakan dalam hati kami. Kami berdoa Tuhan, dan biarlah Engkau pakai setiap anak-anak-Mu menjadi raja-raja di akhir zaman. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan kami angkat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Di tangan kanan kami Tuhan, tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah bagi kami. Tubuh-Mu Tuhan yang sudah tercabik-cabik untuk menyelamatkan kami dari maut. Pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib tidak bisa kami balas. Tapi biarlah Tuhan seperti kata firman-Mu, Engkau di dalam kami dan kami di dalam-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang begitu manis Tuhan, senantiasa ada dalam tubuh kami. Dan biarlah ketika kami makan tubuh-Mu Tuhan, kami menjadi satu dengan Engkau. Dan segala penyakit Tuhan, segala rintangan, segala masalah yang kami hadapi Tuhan, boleh selesai dan ada open heaven terjadi dalam hidup kami. Kami makan tubuh-Mu Tuhan, dan rasa takut dan gentar dalam nama Tuhan Yesus. Dan di tangan kanan kami Tuhan, adalah darah-Mu, bilur-bilur-Mu Tuhan yang sudah tercurah bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan kami sangat berharga di mata-Mu. Karena kami ditebus dengan darah yang mahal. Kami ditebus Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Diselamatkan dari neraka, diselamatkan dari kematian yang kekal. Menuju kepada eternity Tuhan, Yerusalem yang baru. Dan kami percaya ketika kami minum tubuh dan darah-Mu, kami menjadi satu dan kami hidup di dalam Engkau. Bapa, segala rintangan, masalah, sakit, penyakit, apapun Tuhan yang kami alami, biarlah Engkau sendiri yang berjalan di depan kami. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau yang berdaulat di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minum darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya undang Ibu Febe untuk pimpin kita dalam doa syafaat dan doa persembahan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi.
seluruh bumi, bagi bangsa ini. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita deklarasikan firman Tuhan. Mari kita deklarasikan iman kita di hadapan Tuhan. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Yesus. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Engkau berkenan kepada kami untuk kami boleh datang di rumah-Mu bersama-sama dengan umat-Mu, bersama-sama dengan teman-teman keluarga di dalam nama Yesus. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh mengecap semua yang terbaik yang datang daripada-Mu. Seluruh HGJ dimanapun berada, kami menerima pesan penting pada pagi hari ini Tuhan, dan kami tidak akan melupakan itu semuanya supaya hidup kami baik-baik adanya. Ada favor Tuhan dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk perjamuan kudus dan tubuh-Mu yang menyatu dalam tubuh kami, darah-Mu yang telah menyatu di dalam darah kami Tuhan, dan menyelesaikan semua persoalan, penyakit, penderitaan, kutuk apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami diberkati, kami dibebaskan, kami diubahkan cara berpikir kami Tuhan, selaras dengan apa yang Kau pikirkan. Di dalam nama Yesus pikiran yang lama diputuskan dalam nama Yesus Kristus, dan pikiran yang ilahi mengalir dalam kehidupan kami untuk mempersiapkan sesuatu yang Tuhan sedang sediakan di depan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk raker maupun untuk konferensi KKR yang begitu luar biasa. Tuhan telah memberkati kami semua, Tuhan telah memakai hidup kami semua Tuhan, dan lanjutkan itu Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar atas hidup kami, atas apapun yang kami kerjakan di dalam nama Yesus, dan lawatan yang begitu luar biasa Tuhan, baik itu di ibadah youth, KKR youth maupun KKR umum maupun semuanya dalam acara ini menjadi satu acara yang penting bagi kami, dan itu tidak ada satu kata pun yang gugur atas hidup kami. Terima kasih Engkau berkati untuk kota ini menjadi kota yang penuh dengan damai, kota yang penuh dengan sejahtera yang datang daripada-Mu, kota yang telah Engkau menjaga di dalam nama Yesus menjadi kota lawatan Indonesia Timur bagi kemuliaan-Mu. Kota ini menjadi kota yang terpenting di mata-Mu Tuhan, dan bangsa ini juga terpenting di hadapan-Mu. Hati dan mata-Mu ada di bangsa ini. Di dalam nama Yesus Engkau menjagai bangsa ini Tuhan dari semua hal yang jahat. Dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang baru yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan sudah tetapkan. Di dalam nama Yesus semua yang dikerjakan berasal dari kerajaan surga, hikmat yang datang dari kerajaan surga, wakil presiden dan semua jajaran. Di dalam nama Yesus Engkau yang pegang hati mereka, Engkau yang pegang pikiran mereka Tuhan, sehingga selaras dengan pikiran surga. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu maupun umat-Mu
umat-Mu yang sedang menghadapi bencana di dalam nama Yesus, baik itu yang ada di Manado dalam nama Yesus. Mari kita semua berdoa, saudara. Di dalam nama Yesus, Engkau datang kepada mereka Tuhan. Engkau mengubah hati mereka di dalam nama Yesus. Dengan semua yang terjadi ini, Engkau telah mengingatkan mereka untuk mereka boleh bertobat, boleh menerima anugerah Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang dievakuasi, Tuhan akan tolong dan Tuhan hadir di tempat itu. Tuhan menyentuh hati mereka, Tuhan melawat hati mereka dan Manado bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk daerah Pinrang, Sidrap dan juga Toraja di dalam nama Yesus, Luwuk di dalam nama Yesus. Dengan banjir bandang berhenti dalam nama Yesus, tidak ada korban dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan, Kau berbicara kepada mereka Tuhan, bahwa semuanya ini Tuhan yang sedang memperingatkan bahwa alam ini bukan tempat kami berpijak dalam nama Yesus, tetapi Engkau yang menjadi pengharapan. Hibur mereka dimanapun berada. Di dalam nama Yesus, mereka yang masih terikat oleh apapun Tuhan, yang belum mengenal Tuhan dalam nama Yesus, ini merupakan satu kesempatan untuk mereka boleh berseru dan berseru nama Yesus yang menyelamatkan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk pastor senior kami, gembala kami Tuhan, Bapak Pastor Hendrigo Mulya, dan ibu yang tidak ada bersama dengan kami. Tapi kami percaya kepada-Mu, Tuhan ada bersama dengan mereka, kekuatan anugerah yang lebih di dalam nama Yesus ada dalam kehidupan mereka, pelayanan, pekerjaan apapun, ada favor Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengangkat hamba-Mu menjadi gembala senior untuk Sinar HGC seluruh Indonesia bagi kemuliaan Tuhan, bahkan untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa di surga. Meteraikan itu darah dan tubuh-Mu, firman-Mu ada dalam hidup kami dan bersama kami Tuhan, bersama Engkau Tuhan kami melangkah. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah atas kehidupan kami, seluruh jemaat yang ada di HGC, baik itu yang ada di kota ini maupun di kota-kota lain. Kami menerima pesan yang sama, lawatan terjadi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Waktu selanjutnya saya serahkan untuk Bu Yosi, silahkan duduk untuk berdoa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan buat pagi hari ini. Biar firman Tuhan buat pagi hari ini tertanam dalam kehidupan kita. Pelajaran yang luar biasa buat pagi hari ini. Dan tidak lupa juga kita mau memberikan yang terbaik yang daripada Tuhan. Kalau kita bisa menerima berkat yang besar dalam dunia ini, kita juga bisa memberi yang terbaik yang daripada Tuhan. Kita mau angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang mau mengembalikan perpuluhan. Kami persilahkan, persiapkan. Berikan yang terbaik yang daripada Tuhan. Kita mau sepakat supaya di tahun ini seluruh jemaat HGC maupun yang ada di pusat sampai di cabang-cabang, berkat-berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Kita tidak ada lagi yang miskin. Semua kita diberkati dan dapat memberkati banyak orang di luar sana. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah berkat-Mu yang sudah kami terima sepanjang bulan, mungkin sepanjang minggu ini. Kami mau berikan yang terbaik yang daripada Tuhan saja. Biar Tuhan yang memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan buat kami berkelimpahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang tertutup Tuhan buka di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap Tuhan yang
hilang, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Kami memberi dengan kerendahan hati kami Tuhan, Kamu berikan yang terbaik. Berkati setiap pekerjaan sidang jemaat-Mu. Apapun dikerjakan Tuhan, buat mereka berhasil dan berkelimpahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan berikan yang terbaik. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Berapa banyak saudara-saudara yang diberkati Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Mari beri aplaus buat Tuhan kita pagi hari ini. Sekali lagi aplaus buat Tuhan yang paling meriah pagi hari ini. Ya, yang pertama terima kasih buat Pastor Ivan yang pagi hari ini sudah melayani kita. Tuhan Yesus memberkati. Informasi selanjutnya Bapak Ibu, gembala sidang kita berada di luar dan bersama dengan Ibu dalam pelayanan. Mari terus topang beliau dengan doa kita sehingga Tuhan terus menyertai dan memberkati beliau. Mewakili Bapak Gembala dan seluruh pengurus gereja HGC, menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu yang pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami berdoa Bapak Ibu diberkati dalam pelayanan pagi hari ini. Boleh Bapak Ibu di antara jika ada yang baru pertama kali hadir boleh angkat tangan dan biarkan rekan-rekan pelayan bisa menyambut Bapak Ibu untuk hari ini dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu, informasi pelayanan. Informasi ibadah HGC Pusat, ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9.30, ibadah kesembuhan setiap bulan Minggu keempat pukul 17, worship night setiap bulan Minggu pertama setiap hari Sabtu pukul 18.30. Kemudian informasi ibadah di cabang-cabang. Ibadah cabang Biringkanaya atau Dayak, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terkait hal ini bersama dengan Bapak Pendeta Sardi. Kemudian HGC cabang Boulevard dengan Ibu Gembala Pendeta Yosiana. Kemudian HGC Barombong dengan Ibu Pendeta Febe. Selanjutnya HGC Jemaat FHL Wajo. Informasi selanjutnya adalah informasi pelayanan konseling dan pemberkatan pernikahan. Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan ini bisa berhubungan dengan Ibu Febe. Kemudian pelayanan diakonia dan rumah sakit bisa berhubungan dengan Ibu Novanti. Pelayanan pembaptisan dan penyerahan anak berhubungan dengan Ibu Yosiana. Kemudian pelayanan kedukaan dan rumah singgah, Bapak Ibu bisa mengakses dengan menghubungi Ibu Herlita. Pelayanan lansia dengan Ibu Elvira. Dan kemudian mesbah keluarga dengan Ibu Amel. Informasi selanjutnya adalah bahwa di gereja kita di Sinode Sinar itu membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2024 dan 2025. Untuk informasi ini Bapak Ibu bisa berhubungan dengan Bapak Pendeta Sardi. Royal Prince Community Youth ibadah setiap hari Jumat pukul 18.30 di Hotel Travelers Pinisi lantai 11. Informasi terkait hal ini bisa berhubungan dengan Saudari Keren. Selanjutnya ada ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30. Informasi ini bisa menghubungi Miss Ellen dan tempat ibadahnya di ruang INSI lantai 15.
Persembahan persepuluhan dan taburan Bapak Ibu kalau tidak sempat membawa ke gereja bisa memasukkan lewat account dari BNI dengan nama Holy Glory Church. Selanjutnya, selama 3 hari yang lalu kita sudah mengalami Saya jemput kita mari bangkit berdiri. Merupakan 3 hari yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada semua tim multimedia yang sudah mempersiapkan yang terbaik. Biarlah semua hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Yuk kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan untuk hari ini. Karena kami tahu Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Dimanapun kami berada Tuhan. Dimanapun kami berada. Engkau berjalan di depan kami. Seperti Engkau menuntun anakmu Musa. Seperti Engkau menuntun Daud Tuhan. Engkau juga menuntun setiap kami. Bapak kami terima Tuhan berkat yang terbaik. Berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas hidup kami. Dan biarlah apapun yang kami sentuh, Engkau buat besar, beruntung dan berhasil ya Bapak. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu yang penuh dengan kasih karunia, berkat dan kemurahan dalam hidup kami. Dan biarlah bersama keluarga kami Tuhan, kami melayani Engkau. Berkati juga keluar dan masuk kami. Pekerjaan kami, sekolah, studi, apapun Tuhan yang kami kerjakan Engkau buat berhasil. Dan kami terima berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Dan hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.